Selanjutnya sambutan dari Bapak Kasubag sekaligus membuka lokakarya komunitas belajar PSP Angkatan 2. Kepada yang terhormat Bapak Rudianto MPD kami persilahkan. Izin saya berdiri, Bapak. Saya ingin menyapa yang paling belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua yang insya Allah akan taat dalam perjalanan. Amin ya Allah. Yang saya hormati dan banggakan Pak Sony dan tim dari PPGP Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan satu frekuensi Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, serta ibu dan bapak, kepala sekolah, pengawas, dan para guru di komunitas belajar sekolah masing-masing. Ibu dan bapak yang kami hormati, saya rada gemeter Pak berada di lingkungan ini, karena saya lihat tuh kok tidak ada gitu Pak rombongan saya. Ini kayaknya rombongan sebelah, tapi kan juga terkenal. Saya orang Cirebon nih Pak. Jadi nanti kalau saya mau baca bahasa Sunda Pak, namun kasar ya wayahna lah gitu ya. Karena memang bahasanya bahasa Jawarek ya. Jawa Sewarek. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenalkan nama saya Rudianto. Saya adalah Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13. Kantornya di Jalan Ahmad Yani nomor 101. Jadi ibu dan bapak kalau mau main-main dan sebagainya silakan datang ke sana. Kantornya sepi, ya, sepi, tidak seperti distrik yang ramai lah. Kalau kita sepi, sudah sepi, senyap, ya begitulah, senyap enak. Pejabatnya hanya 2, ibu dan bapak, eselon 3 dan eselon 4. Ibu KCD hari ini tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan di Garut, dan tadi malam saya jam 12 check out dari Garut menuju menuju Ciamis, bangun jam 5 tidur lagi. Alhamdulillah patahkan mobil jam 7 saya siap-siap kemudian berangkat. Jadi begitulah ya Pak, wayangnya jadi orang provinsi Pak. Saya dulu lulusan SPG, jadi kalau tentang pembelajaran tuh tidak diragukan. Orang-orang SPG itu kuat lah, hebat. Kalau Bapak dan Ibu ada yang berasal dari SPG, saya hormat. Ya. Jadi pinter sebelum ada IKIP. Lebih pinter daripada D2 Pak. Kalau SPG Pak, karena umur 16 tahun itu sudah digembleng untuk jadi guru. Orang lain lagi main, kita mah berpakaian rapi Pak. Paling nakalnya anak SPG itu pakaian di luar begini. Di luar itu udah termasuk nakal gitu. Belum yang lain-lain. Jadi karakter itu sudah terbentuk di SPG gitu. Kelas 2 sudah langsung turun ke sekolah. PPL, pelaksanaan pembinaan pramuka, walaupun saya tidak suka pramuka, wayangna saya harus membimbing anak-anak SD lah gitu. Ya, sering diledek sama teman-teman seangkatan, ya tua sebelum waktu. Aduh, sedih lah gitu. Ya, pakaiannya ya rapi dan sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam waktu itu sudah jam 2 lah. SPG paling lama. Ya, kalau bolos ya
Kalau bolos kalimat tidak bolos berarti tidak datang ke sekolah, Pak. Daripada datang ke sekolah gebugin, tidak datang ke sekolah, nongkrong di mana-mana, ya ada nakal. Jadi tapi kalau dalam konteks pedagogi, saya yakin orang-orang SPG sudah paripurna, apalagi suruh kuliah lagi di PGSD, wah keren lah, pasti lulus lah. Dan di IKIP ya teman-teman kami yang dari SPG pasti pinter, ya pedagogi keduluannya. Tapi materi kontennya provokan. Saya masuk ke IKIP, ya IKIP Malang, jurusan akuntansi. Ya, itu semester 1-2 saya pinter karena banyak pendidikannya. Nah, pada saat masuk ke semester 3 banyak akuntansinya, paling bodohnya. Wah, ini pelajaran apa ini kan? Tapi akhirnya bisa mengikuti karena orang SPG itu orang pinter dari desa. Anak-anak pinter yang berasal dari desa itu pasti masuknya ke SPG karena literasinya kurang. Waktu itu, siapa sih yang mau ke SPG dulu? Nggak ada, gaji sedikit. Pertama kali saya diangkat gajinya itu adalah 200, saya tahun 99 Pak. 250. Wah, 50 belum bisa cara Pak. 85. Ya, luar biasa. Jadi oleh sebab itu Bapak bicara tentang komunitas belajar bagi SPG luar biasa. Karena setiap hari pelajarannya MMP Pak. MMP itu masih ingat Ibu Bapak yang berasal dari SPG? Materi metode penilaian. Tiap hari kajiannya GBBP, kemudian kemudian simulasi ya, kemudian kita dianalisis dan berdebat. Itu kerjanya itu kan begitu. Ya bagaimana saya mau pintar kerjanya gitu. Ya, jadi waktu saya mau kuliah mau masuk ke IKIP itu orang dari SMA Malaygar Lampung, saya belajarnya sangat ya sekali pelajaran. Ibu dan Bapak dalam komunitas belajar ini Bapak kita itu sebenarnya sudah dari dulu ya banyak komunitas belajar. Kita mengenal ada MGMP kalau di SMA SMK. Nah, kalau di SD itu bungkus apa ya? Saya juga SD yang tidak lulus ditolak di guru SD. Tenang aja, tapi kayaknya nggak inilah pas dari suruh kuliah. KKG ya, KKG, kemudian MGMP, kemudian di PGRI ada asosiasi ya, asosiasi mata pelajaran sejenis apa? AP, asosiasi profesi sejenis itu ya. Nah itu semuanya adalah komunitas belajar. Di PNF kita mengenal komunitas belajar. Jadi Ibu dan Bapak dari dulu pemerintah sudah paham betul bagaimana cara meningkatkan profesionalisme guru. Salah satunya adalah dengan membentuk komunitas. Tujuannya apa ya Bapak? Komunitas belajar merupakan ajang untuk belajar bagi para guru. Ya tentu Ibu dan Bapak karena perbedaan karakter siswa, perbedaan karakter lingkungan sekolah, ya tentu ilmunya berbeda-beda untuk mempush atau mengiringi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, salah satu caranya adalah kita berdiskusi. Ya, di sekolah ini kita temukan masalah seperti ini. Di sekolah ini kita temukan masalah ini. Bagaimana caranya? Maka kita kumpul. Ya. Nah, sekarang kumpulnya ada orientasinya. Orientasinya adalah mencapai profil pelajar. Kalau dulu ya pertama menentukan apa sih solusi ya yang cerdas untuk mengatasi hambatan dari siswa kan gitu kan. Ya. Jadi anak yang kurang belajar itu, kurang pintar itu kita push bagaimana caranya. Ya. Kemudian bagaimana sih keterbatasan sarana prasarana agar kita belajar lebih hebat? Kan sarana prasarana tidak sama kan. Sekolah keren ya, sekolah yang namanya sekolah unggulan, sarana prasarannya bagus. Sekolah yang
di Penawangan misalnya Pak ya, di Susuru ya. Fasilitasnya atau besar-besarnya kan kurang, tapi kita hasilnya harus sama. Ya, nah itulah inovasi daripada seorang guru. Guru itu hebat kan? Makanya tidak heran kalau guru itu dulu zamannya Profesor Surya itu menjadi trickle down effect dari peningkatan ekonomi. Bagaimana caranya Indonesia makmur adalah dengan cara gurunya makmur. Karena guru berada di mana-mana, maka program sertifikasi muncul. Nah, jadi cara yang paling tepat untuk tumbuh ekonomi berapa persen, 9% atau 6% itu, ya itu adalah dengan cara gurunya makmur. Karena guru berada di mana-mana. Guru makmur, maka lingkungannya akan makmur. Ya, beli tempe, tempenya berproduksi bagus. Tukang pertaniannya bagus dan seterusnya. Maka alhamdulillah sekarang guru sudah makmur. Makmur Bu ya? Enggak. Makmur Bu. Saya nggak ada menyesal keluar dari guru. Dulu saya pernah ngajar ekonomi di SMA, kemudian jadi kepala sekolah 6 tahun, kemudian ditarik jadi kasubag Bupati. Jadi Ibu dan Bapak, dalam kesempatan ini kami menghimbau, mengajak dan menekankan komunitas belajar, tolong Ibu dan Bapak diseriusi, bukan hanya formalitas. Karena Ibu dan Bapak, kalau kami menerima surat dari BPKP setiap minggu Pak, setiap minggu tuh BPKP itu pasti suratnya di saya ada 6 minimal. 6 itu semuanya itu bermuatan biaya Pak ya. Oh ya, ada berarti ya? Iya, semua bermuatan biaya. Berarti ada pos yang dikeluarkan untuk peningkatan mutu di Bapak. Nah, harapan kami semuanya, tolong ya biaya dikeluarkan oleh pemerintah, tolong distribusi, tolong dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk produknya adalah siswa itu. Apapun yang dilakukan oleh ibu bapak, oleh kepala sekolah dan pengawas, produknya adalah siswa. Siswanya adalah mampu mencapai profil pelajar. Kalau sekarang, ya ada hard skill, ada soft skill. Zaman dulu berapa orang pintar itu orang yang ya pintar lah. Pintar itu pintar secara konten Pak ya. Maka kalau Ibu dan Bapak mau nurun temennya nggak boleh dulu. Ya kan? Ulangan pasti bukunya ditilik oleh teman sebelahnya kan? Tidak boleh nurun kan? Yang tidak belajar apa? Ya sekarang ya boleh textbook, boleh kolaborasi. Karena penekanannya adalah sekarang kolaborasi. Ya. Karena setelah dievaluasi bersama, ini perlu kita tekankan tentang soft skill bersama. Indonesia itu tidak kehilangan orang pintar. Lihat di katakanlah di dinas ibu dan bapak atau di sekolah ibu dan bapak, semua gelar sekarang sudah gampang. Teman-teman saya kepala sekolah hampir semuanya doktor lah. Berarti kan pintar itu Pak. Tetapi soft skill-nya itu yang perlu kita pentingkan. Kerjasama, kemudian empati, kemudian mempunyai semangat juang yang tinggi, kemudian bisa berkolaborasi, itu hal-hal yang penting. Dan makanya muncullah yang kita sebut dengan profil pelajar yang berakhlakul karimah. Kita tidak perlu ada orang pintar bergelar haji, profesor haji, apalagi ya haji 3 kali 4 kali, tetapi tidak bisa membedakan uang haram dan uang halal. Tapi tidak penting Pak Bu ya, mendingan SN ya, guru SPG kan itu kan, tapi nanti ini halal, ini haram. Ya kan pentingnya gitu. Maka konteks itulah yang akan kita push bahwa ke depan anak-anak kita itu harus mencapai profil pelajar Pancasila. Saya lupa
Yang pertama beralakul berpihak kepada apa? Nah, ada 6 ya? Iya. Saya tes dulu itu ya. Kalau saya tidak hafal, wayahna, karena saya sudah meninggalkan dunia persekolahan dalam hal. Siapa yang bisa 100.000? Nanti setelah ini ya, Ibu. Salah, ya Ibu, ya. Kasih Ibu ya. Baik, profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Memang kalau dinyanyi itu langsung hafal. Ya, tapi kalau satu persatu ya nyanyi lagi. Ibu dan Bapak, siapa yang harus bisa, yang memahami dan selain menghafal juga memahami tentang tadi indikator ataupun komponen profil ini. Orang tua perlu tahu nggak? Perlu. Sebagai user, orang tua harus tahu. Masyarakat tahu nggak? Perlu. Apalagi guru, kepala sekolah, pengawas harus sudah hafal. Minimal nyanyinya lah. Karena apa Ibu Bapak? Orang tua menitipkan anaknya di sekolah, goalnya itu adalah itu Ibu. Ya, jadi jangan sampai orang tua tidak tahu bahwa kita akan diproses ya melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran. Outputnya adalah itu. Jadi kalau Ibu Bapak, kemarin saya ngobrol dengan KPA, anak perlindungan anak di Ciamis. Mohon maaf ini, di Ciamis itu kenakalan remajanya ada minim, tetapi kenakalan seksualnya lebih tinggi. Iya, jadi kadang-kadang tertawa. Tapi kalau laki-laki sama perempuan ada wajar ya, Pak? Jadi LGBT-nya banyak. Kan ada tercengang Ibu Bapak. Tercengang nggak? Ya kalau dulu zaman saya kan kalau demen orang kan nggak sepasang lah. Saya mencintai wanita yang paling cantik di daerahnya, kemudian dulu sama cowok kan pantas lah. Ya kan? Ini mah cowok sama cowok, cewek sama cewek. Data yang saya terima dari. Jadi perlu Ibu dan Bapak tolong diamati, tolong dibersamai anak kita. Karena tugas guru itu adalah membersamai ya siswa untuk menemukan potensinya. Nah sekarang kalau guru penggeraknya, kemudian guru apa lagi? Yang guru penggerak ya, yang merupakan guru yang guru yang menjadi visioner, guru yang menjadi role model, sibuk terparah sering meninggalkan kelas. Saya dengar-dengar dulu Pak. Guru penggerak di SMA tuh ngajar-ngajar dulu. Ya, nggak tahu kalau di SD saya nggak tahu. SMA pasti besar. Ya, kalau tujuan kita menciptakan guru-guru bergerak sebagai agen pembaharu kemudian meninggalkan siswa, ya berarti ini gagal. Karena tugas guru adalah membersamai siswa menemukan potensinya. Bagaimana kita bisa menemukan potensi siswa? Bagaimana kita bisa menentukan arah pembelajaran siswa? Bagaimana agar siswa itu berhasil? Kalau kita abai terhadap proses membersamai siswa. Ini koreksi kita adalah koreksi kita karena salah satu kelemahan yang banyaknya program dari BPJP, BPNT, BP apa nih Pak? Ya BPPP gitulah. Ya, kalau di SMK ada BP vokasi Pak. Ya, vokasi ada. Ya itu banyak guru yang mempunyai tugas untuk menjadi guru praktek, untuk menjadi guru apalagi lah, sehingga akibatnya adalah proses pembelajaran kita. Ya,
Akhirnya apa? Siswa tidak maka sebagai calon pemimpin, salah satu karakter calon pemimpin adalah mampu melaksanakan tugas dalam suasana yang sepi. Itu adalah ciri pemimpin. Kalau suasananya aman-aman saja, biasa aja. Tapi kalau suasananya sempit sekali, tugas banyak, malam-malam harus buka PNN, modul-modul dan sebagainya, pagi kudu ini, siswa kudu diajar, yang juga kan itu Pak. Yang ya apalagi modulnya sampai 6 bulan ya Pak ya. Guru pegasan berapa? 6 bulan. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah 6 bulan. Dari 9 mengandung menjadi 6 bulan ya Pak ya. Tetapi intinya Bapak, saya titip ya, tolong bersamai siswa. Agar apa? Agar tadi anomali-anomali di masyarakat bisa kita tangkap, sehingga siswa yang berkarakter ya, profil pada Pancasila bisa kita selesaikan, bisa kita selesaikan. Demikian Bapak, inginnya saya lama-lama tapi berbahaya karena sudah jam 9 Pak ya, sudah masuk ke kelas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa mampir ke KCD 13 ya, walaupun sepi saya ada. Kadang-kadang kalau tidak ada ya jangan saja. Karena kami tugasnya sampai ke Pangandaran Pak. Kalau kami tugas ke Pangandaran itu biasanya nginep. Nah, karena dari sini ke Pangandaran itu sama aja dengan dari sini ke Cirebon Pak. Ya, itu ya Bapak, mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Akhirnya kami buka Lokakarya Komunitas Belajar Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Kabupaten Ciamis. Dengan ini resmi saya buka. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.